Allport-Gordon paradigma trait. Biografi Albert Gordon. Albert Gordon bernama lengkap Albert Gordon Willard. Ia lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, India. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Nellie Weiss Alport. Ia adalah seorang guru, dan ayahnya John A. Alport. Ia adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Ibu Alport sangat taat terhadap agamanya sehingga ajaran tersebut diterapkan terhadap kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, Alport menghabiskan masa kecil yang dipenuhi perjuangan untuk mendapatkan perhatian dari beberapa teman yang dimilikinya. Karena ia jarang diizinkan bermain dengan saudaranya yang rentan usianya terpaut jauh darinya. Pada tahun 1915, Alport lulus dengan peringkat kedua di kelasnya dan mendapatkan beasiswa di Universitas Harvard. Setelah mendapatkan A.B. Sarjana Filsafat dan Ekonomi dari Harvard pada tahun 1919, Alport melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki untuk mengajar filsafat dan ekonomi. Setelah 1 tahun mengajar, ia kembali ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Alport meraih gelar PhD psikologi pada tahun 1922. Dalam sebuah esai berjudul Pattern and Growth in Personality, Gordon Alport menceritakan pengalamannya bertemu Sigmund Freud. Saat menemui Sigmund Freud pertama kalinya, Alport disambut oleh keheningan. Freud tidak menyapa dan tidak berbicara sepatah kata pun, sampai akhirnya Alport membuka pembicaraan dengan menceritakan apa yang dilihatnya dalam perjalanan menuju ke kediaman Freud. Struktur kepribadian. Yang pertama ada trait. Trait adalah predisposisi untuk merespon secara kelompok stimuli yang mirip, suatu struktur neuropsikis yang memiliki kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan ekspresif. Jadi trait sebagai struktur neuropsikis membimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten lintas waktu dan tempat, merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Alport menjelaskan sifat-sifat yang terpenting dari trait, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nyata. Trait itu bukan konsep abstrak tetapi objek nyata, yakni struktur neuropsikis. Suatu hari nanti neurofisiologis akan dapat menjelaskan, misalnya pada trait takut gitu. Kayak dia takut terhadap apa, bagaimana berlangsungnya proses integrasi, penjembatanan, dan tahap urutan yang berhubungan dengan konstruksi hipotetik kita sekarang ini. Yang kedua adalah membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen, yaitu mengandung pengertian bahwa trait itu telah menetapkan orang untuk memandang berbagai stimulus memiliki makna yang sama dan merespon stimuli itu dapat dengan tingkah laku yang mirip. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah atau menentukan tingkah laku. Nah, trait muncul bukan hanya kalau ada stimulus yang sesuai. Tenaga dorongan bervariasi. Trait yang kuat memiliki kekuatan motif untuk menggerakkan tingkah laku, mendorong orang mencari stimulus yang sesuai sehingga dapat menampung ekspresi trait itu. Yang selanjutnya ada empirik. Trait dapat disimpulkan melalui berbagai pembuktian empirik. Yang pertama,
Trait disimpulkan dari terjadinya tingkah laku berulang yang mempunyai makna yang sama, mengikuti rentan stimulus tentu yang memiliki makna personal yang sama. Nah, yang kedua, trait ini disimpulkan berdasarkan keajengan tingkah laku. Namun keajengan tingkah laku ini tidak mutlak karena trait bisa disimpulkan dari kesatuan keselarasan yang lembut dari berbagai manifestasi tingkah laku individu. Nah, yang ketiga ada trait disimpulkan dari jawaban atau kegiatan merespon stimulus kuesioner. Selanjutnya ada kemandirian yang relatif. Di sini trait dapat dikenal bukan dari kemandiriannya yang kaku, tetapi dari kecenderungannya di seputar operasi pengaruhnya. Tingkah laku dari suatu trait tertentu dipengaruhi oleh trait yang lain, saling tumpang tindih tanpa batas yang jelas. Selanjutnya, Alpert membedakan trait itu menjadi dua. Yang pertama ada trait umum, yaitu sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Sekelompok orang lebih suka terbuka atau lebih sopan dibanding kelompok lain. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada traits individual. Nah, ini merupakan manifestasi trait umum pada diri seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruksi neuropsikis yang membimbing, mengantarkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang khas. Sifat unik itu merupakan gambaran yang dapat atau tepat dari struktur kepribadian seseorang itu. Alpert menjelaskan ada 3 tingkatan disposisi. Yang pertama ada disposisi kardinal, yaitu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang, sifat yang sangat berperan dan mendominasi keseluruhan hidupnya. Nah, disposisi kardinal ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya, gitu ya. Itu bisa juga dikatakan sebagai disposisi umum yang tidak dimiliki orang lain gitu, karena sifat itu khas dari seseorang itu. Nah, kemudian yang kedua ada disposisi sentral. Disposisi sentral ini kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang yang menjadi titik pusat tingkah laku. Biasanya seseorang dideskripsikan memakai 5-10 sifat utama yang ia miliki. Trait sentralnya adalah sifat-sifat yang biasa ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat seseorang seperti posesif, marah, nangis, baik hati, sangat agresif gitu kan. Nah, lalu Shakespeare-nya misalnya menggambarkan Hamlet sebagai pribadi yang introspektif, obsesif, melankolin, depresif, pendendam, dramatik, dan ragu. Nah, yang terakhir ada disposisi sekunder. Disposisi sekunder adalah trait yang semakin tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Nah, trait sekunder ini tidak mencolok, jarang dipakai atau hanya dipakai pada kesempatan yang sangat khusus. Misalnya orang yang biasanya sabar menjadi marah meledak-ledak gitu. Nah, kita taunya tuh dia orang sabar, terus pas kita lihat dia marah tuh kayak aneh gitu loh. Kita taunya dia sabar kan. Nah, selanjutnya ada traits, habit, dan attitude. Nah, di sini Alpert membagikannya atas beberapa bagian. Yang pertama ada sifat atau trait. Itu adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Penentu kecenderungan yang bersifat umum dapat dipakai dalam lebih banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi respon.
Trait merupakan kombinasi atau taraf umum dari dua habit atau lebih. Nah, yang kedua, kebiasaan atau habit. Nah, habit ini seperti trait, tetapi sebagai penentu kecenderungan. Habits bersifat khusus, hanya dipakai untuk merespon suatu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Nah, yang kedua ada sikap atau attitude, lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibanding trait. Attitude terentang dari yang sangat spesifik sampai yang sangat umum, sedang trait selalu umum. Attitude berbeda dengan habits dan trait dalam hal sifatnya yang evaluatif. Misalnya sikap pria terhadap persamaan hak antara pria dan wanita mungkin posesif, atau negatifnya tuh kayak tidak setuju, mengabaikan, bahkan menghalangi. Nah, yang terakhir ada tipe atau type, yaitu kategori nomotetik dan konsep yang jauh lebih luas dibanding 3 konsep sebelumnya, yaitu sebagai suatu kategori tipe akan mengelompokkan manusia menjadi beberapa jenis atau model tingkah lakunya. Tipe merangkum ketiga konsep yang lainnya, yaitu yang merangkum sifat, trait, habit, dan attitude tadi. Lalu menggambarkan kombinasi tadi yang secara teoretik dapat ditemui pada diri seseorang. Tiga, trait dan konsisten kepribadian. 3. Trait dan konsisten pribadi. Alport kerjasama bersama Akbar mengumpulkan hampir 18.000 kata, umumnya kata sifat dalam bahasa Inggris yang bermakna trait. Tidak termasuk kata-kata majemuk yang menggabungkan beberapa sifat seperti pencinta sejati atau haus kasih sayang. Kalau kata-kata yang maknanya berdekatan, kata yang maknanya hanya sementara, dan kata yang sangat evaluatif, misalnya terhormat, menjijikan, atau setan, dibuang. Akan tertinggal sekitar 5.000 kata yang benar-benar menggambarkan karakteristik seseorang. Kalau gambaran trait seseorang merupakan kombinasi dari 5.000 kata itu, variasi sifat manusia menjadi tidak terbatas. Trait dimiliki seseorang melalui kerjasama antara aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan belajar. Ketika suatu trait sudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka trait itu akan menjadi penentu model respon terhadap stimulus yang mirip. Trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola sesuai dengan trait yang dimilikinya. Misalnya, anak yang diasuh dengan kasih sayang dalam sebuah keluarga besar akhirnya mengembangkan trait senang berteman atau gregariousness. Stimulus-stimulus yang mengandung makna hubungan interpersonal akan direspon dengan pola gregarious itu. Sebaliknya, orang yang memiliki trait malu atau shyness akan merespon berbagai stimulus yang mengandung unsur kepercayaan diri atau self-esteem dengan pola yang sama. Bagaimana sifat gregarious? 4. Proprium atau proprius, bahasa Latinnya milik. Prium adalah aspek kepribadian yang teoritis, lain memberi nama self atau ego. Istilah yang Alport tidak mau memakainya karena keduanya sudah diberi makna yang bermacam-macam oleh banyak teoritis. Proprium adalah sesuatu yang mengenainya kita segera sadar. Sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral, dan privat dari kehidupan kita, sehingga menjadi inti dari kehidupan. Proprium ini mencakup semua aspek kepribadian, menimbulkan kehidupan emosional individu menjadi berbeda-beda, membuat kehidupan diri menjadi terpisah dari orang lain, dan menciptakan unitas dari sikap, persepsi, dan tujuan hidup seseorang. Sebelum proprium muncul, berkembang, tidak ada kesadaran diri. Ketika bayi lahir, belum ada pemisahan aku dengan bukan aku. Belum ada perasaan kesadaran diri.
Mereka mereaksi lingkungan secara otomatis dan reflektif, tanpa perasaan diri yang menjadi penengah antara stimulus dengan responnya. Ada 8 aspek proprium yang kemudian berkembang bertahap mulai bayi sampai dewasa sebagai berikut. Terdapat 8 aspek proprium yang kemudian berkembang dimulai dari bayi sampai dewasa. Yang pertama, usia 0 sampai 3 tahun. Berkembang 3 aspek proprium, yaitu yang pertama, aspek diri fisik atau sense of bodily self. Muncul kesadaran tentang fisik. Ini tanganku, ini jariku. Yang tampak dari usaha untuk memanipulasinya secara sengaja. Yang kedua, aspek identitas diri yang berkesinambungan atau sense of continuous identity. Anak menyadari bahwa dirinya tetap orang yang sama walaupun terus berubah-ubah dan berkembang. Ditandai dengan mengenal nama diri sebagai identitas utama. Yang tiga, aspek bangga diri atau self-esteem atau pride. Mengembangkan perasaan bangga dengan kemampuan diri sendiri. Anak berjuang menjadi awal atau penyebab dari sesuatu. Permainan membangun atau merusak eksplorasi terhadap lingkungan. Yang kedua, usia 4-6 tahun. Muncul 2 aspek proprium. Yang pertama yaitu aspek perluasan diri atau extension of self. Anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian atau milik mereka. Anak mulai berbicara tentang mainanku, ayahku, sekolahku, dan lain-lain. Yang kedua, aspek gambaran diri atau self-image. Mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Bagaimana anak memandang diri sendiri dan harapannya mengenai bagaimana seharusnya dirinya. Pandangan aktual dan ideal ini berkembang melalui interaksi dengan orang tuanya, yang membuat anak menjadi sadar mengenai apa yang menjadi harapannya dan tingkah laku, yang memenuhi harapan dan memberi kepuasan, atau tidak memenuhi harapan sehingga tidak memberi kepuasan. Yang ketiga, usia 6-12 tahun. Aspek penguasa rasional atau self as rational chopper. Muncul sesudah anak menyadari dia memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Anak menyadari dirinya dapat menangani masalah secara rasional dan logis. Yang keempat, usia remaja dan dewasa. Aspek berusaha memiliki priority driving yang mencakup tujuan jangka panjang atau intention, long range, purpose, dan distant goal. Ini menjadi akhir, yakni kesadaran eksistensi diri dalam tujuan atau pencapaian jangka panjang. Pandangannya mengarah ke masa depan dan untuk itu dia menyusun rencana-rencana. Menurut Alport, baru ketika orang dapat membuat rencana berjangka panjang, bangunan self menjadi lengkap. Diri sebagai si tahu atau self as knower. Totalitas dari semua 7 aspek yang terdahulu kesadaran tentang diri sendiri. Self bukan bagian yang terpisah dari kepribadian, bukan inti atau pusat yang kemudian mengatur, mengorganisir, dan menjalankan sistem kepribadian. Self bukan kepribadian dalam kepribadian atau homunculus atau manusia kecil di dalam dada sebagai inti manusia yang tidak dapat dipelajari. Karena itu Alport memakai kata proprium yang lebih mudah difahami sebagai sifat atau fungsi kepribadian secara umum. Namun tidak semua sifat kepribadian terwakili dalam proprium karena sifat-sifat yang tidak akrab dan tidak menjadi pusat tingkah laku tidak termasuk proprium. Kebiasaan atau keterampilan kerangka pandangan, nilai-nilai kultural, dan hal-hal faktual yang kurang penting dalam mengorganisir sifat-sifat diri yang unik. Berada di lapisan permukaan kepribadian, misalnya. Yang pertama, dorongan dan kebutuhan dasar yang terus-menerus dihadapi dan menuntut kepuasan. Yang kedua, ekspresi budaya seperti memberi salam, selamat pagi, memakai pakaian dan mengendarai mobil di sisi kiri jalan. Yang ketiga, kebiasaan seperti menggosok gigi atau merokok yang dilakukan secara otomatis. Manusia hidup selalu dalam proses menjadi atau semakin unitas. Orang tidak pernah mencapai unitas, tetapi akan berada pada tingkat unitas tertentu. Fenomena unitas mungkin dapat dilihat pada tingkah laku bayi yang merespons stimulus secara global atau tidak merespons sama sekali.
Mekanisme homeostatik berusaha mempertahankan keseimbangan dalam tingkah laku bayi yang terintegrasi. Cardinal disposition menyatukan traits dengan disposisi. Namun sumber kekuatan terpenting untuk mencapai unitas adalah fungsi priorite function. Usaha mencapai tujuan-tujuan yang memberi sumbangan terhadap pembentukan kepribadian. Self sebagai si tahu atau kesadaran tentang diri. Tampaknya menjadi transcend dan unitas dari 7 aspek-aspek proprium lainnya. Motivasi. Dua ciri teori motivasi dari Alport adalah penolakannya terhadap masa lalu sebagai elemen penting motivasi dan pendapatnya yang kuat mengenai pentingnya proses kognitif seperti tujuan, intention, dan rencana atau planning. Dari motivasi orang dewasa, manusia pertama-tama adalah makhluk sadar dan rasional yang berbuat berdasarkan apa yang diharapkannya dapat dicapainya. Bukan berdasarkan keinginan primitif atau berdasarkan limbah pengalaman traumatik masa lalu. Indikator terbaik tentang apa yang akan datang dilakukan orang sekarang dan masa yang akan datang adalah intention orang itu. Motif primitif mungkin berlaku pada bayi, namun sesudah dewasa terjadi perubahan. Motif yang membimbing tingkah laku dewasa berbeda total dengan motif yang membimbing tingkah laku bayi. Menurut Maslow, motivasi harus dipahami dengan dasar-dasar sifat motivasi berikut. Kontemporer, kekinian hal masa lalu menjadi motivasi hanya kalau ini juga menjadi kekuatan pendorong. Yang kedua, pluralistik atau kompleks tidak dapat disederhanakan menjadi beberapa drives seperti mencari kenikmatan, mengurangi tegang, atau kekuatan rasa aman. 3. Melibatkan proses kognitif membuat perencanaan tujuan secara sadar. 4. Konkret dan nyata, dibatasi secara konkret bukan sesuatu yang abstrak. Otonomi fungsional dan fungsional proriet. Otonomi fungsional otonomi. Memandang motif orang dewasa beraneka ragam. Mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem antecedent, tetapi secara fungsional tidak tergantung kepada sistem itu. Suatu aktivitas atau tingkah laku mungkin menjadi akhir atau tujuan dari tingkah laku itu sendiri. Walaupun mula-mula terikat dengan alasan lain. Misalnya, tingkah laku membaca mula-mula terikat dengan tujuan memahami sesuatu. Namun kemudian menjadi otonom orang yang membaca karena dia ingin membaca dan puas dengan membaca. Atau bukan puas karena pengetahuannya bertambah. Walaupun banyak tingkah laku dewasa yang tetap langsung berdasarkan prinsip belajar, sederhana, kemasakan diukur dari seberapa jauh motivasi seorang menjadi fungsional otonom. Menurut Alport ada 2 tingkat otonomi fungsional. Yang pertama, otonomi fungsional terbiasa atau preferred functional autonomy seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang dan hal yang rutin. Preservasi adalah kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Pemabuk atau akan minum alkohol tanpa alasan mengapa harus mabuk. Mula-mula remaja belajar merokok karena ingin menjadi hero, tetapi sesudah itu dia merokok karena ingin merokok. Otonomi fungsional appropriate. Appropriate fungsional otonomi, seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai sentimen, tujuan, motif pokok, motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri dan gaya hidup, alkohol dan teka-teki silang mungkin menjadi ciri-ciri khusus diri, tetapi hanya merupakan tampilan luar atau sisi perifer dari kepribadian. Itu bukan proprium. Di sisi lain nilai-nilai, sentimen, minat, pekerjaan, dan hobi yang lebih dekat dengan ini inti kepribadian. Motivasi yang berhubungan dengan gambaran diri yang lebih esensial inilah yang disebut motivasi proprium yang fungsional sampai otonom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya, Anissa Nabila, melanjutkan menjelaskan materi Golden Alport. Yang kedua, tingkah laku yang bukan otonomi fungsional. Alport mengemukakan ada 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif otonomi fungsional, yaitu tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis seperti makan, minum, tidur, bernafas, dan lain-lain. Kemudian refleks, mengedip, mengangkat lutut, proses pencernaan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu peralatan konstitusi.
kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, kesehatan. Berikutnya yaitu habit. Beberapa habit termasuk otonomi fungsional lainnya tidak ada motivasi sama sekali. Kemudian ada tingkah laku yang tergantung kepada penguat primer atau primary reinforcement. Kemudian yaitu motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. Kemudian tingkah laku non-produktif, kompulsi, fiksasi, dan regresi. Yang terakhir yakni sublimasi, kalau motif yang asli disublimasikan ke motif yang lain. Baiklah, berikutnya yang ketiga, prinsip-prinsip otonomi appropriate. Otonomi fungsional appropriate dapat diperjelas dengan memahami prinsip-prinsip kerjanya. Menurut Alport, otonomi appropriate berfungsi dengan memakai 3 prinsip kerja. Yang pertama yakni mengorganisir tingkat energi atau organizing energy level, yang mana prinsip ini tidak menjelaskan bagaimana motif berkembang atau tertransformasi dari motif yang mendahulunya, motif baru atau motif lama yang laten muncul ke permukaan karena dibutuhkan untuk membantu mengkonsumsi energi, agar energi itu tidak dipakai untuk hal-hal yang membahayakan atau merusak. Misalnya, ketika seorang remaja tumbuh dan pisah dari keluarga untuk hidup mandiri, dia menemukan banyak waktu luang yang harus disalurkan ke minat dan motif yang baru. Yang kedua yaitu penguasaan dan kompetensi atau mastery and competence. Otonomi appropriate mendorong orang mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motifnya. Tidak cukup asal puas, orang dewasa yang sehat dan normal termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan efisien untuk mempertinggi tingkat kompetensi dan penguasaan. Yang ketiga yakni pola appropriate atau appropriate patterning. Motif-motif appropriate tidak saling terpisah satu dengan yang lain, teman-teman. Mereka saling tergantung dalam struktur self. Jadi, orang yang mengorganisir proses persepsi dan kognitifnya di sekitar self, memperluas self yang appropriate dan menolak yang non-appropriate. Pola appropriate adalah usaha untuk memiliki kepribadian yang konsisten dan integral, teman-teman. Yang keempat, ya ini hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi yang lalu. Proprium tempat beradanya motivasi dan otonomi fungsional adalah fenomena yang berkembang, sehingga mengesankan motivasi juga berhubungan dengan masa lalu. Propriumlah yang menentukan bentuk tingkah laku mana yang akan otonom. Agar proprium terus berkembang, kita dapat berusaha memperoleh kekuatan motivasi yang berakar pada masa kini dan masa yang akan datang, teman-teman, dan membuang motivasi masa lalu. Pada kebanyakan orang dewasa, motifnya tidak lagi berhubungan secara fungsional dengan akar historis motif itu. Karena itulah, Alport mengukur kemasakan dari seberapa jauh motivasi seseorang menjadi otonom dari pengaruh motivasi masa lalu. Yang kelima yakni motivasi sadar dan tak sadar. Alport menekankan pentingnya motivasi sadar, lebih dari pakar kepribadian lainnya. Orang dewasa yang sehat umumnya sadar terhadap apa yang mereka kerjakan dan alasan mengapa mereka melakukannya. Namun Alport tidak mengabaikan eksistensi bahkan pentingnya proses tak sadar. Dia mengenali kenyataan adanya motivasi yang didorong oleh impuls masa kanak-kanak dan dorongan sublimasi. Nah, menurutnya, hampir semua tingkah laku simptomatik itu terjadi melalui pengulangan otomatis, biasanya menyalahkan diri sendiri dan dimotivasi oleh kecenderungan tak sadar. Tingkah laku semacam itu berasal dari masa kanak-kanak dan menjadi tingkah laku kekanak-kanakan pada usia dewasa, teman-teman. Individu yang sehat, kesadarannya mengontrol tingkah lakunya. Tingkah laku yang normal itu fungsional otonom dan dimotivasi melalui proses sadar, terpisah dari motivasi tak sadar sekaligus memiliki pemicu tingkah laku sendiri. Secara psikologis, orang dewasa yang masak dan sehat sebagian besar tingkah lakunya dimotivasi oleh pikiran sadar, sehingga peran proses tak sadar dalam tingkah laku sangat kecil, teman-teman. Berikutnya yaitu perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu perkembangan bayi. Sebelumnya saya akan menjelaskan.
dari bahasan otonomi fungsional bahwa Alport berpendapat ada perubahan signifikan antara anak-anak dengan orang dewasa. Antara bayi dan dewasa ada transformasi lengkap, walaupun tidak dengan tiba-tiba. Orang dewasa yang matang dan sehat tidak dengan tiba-tiba. Orang dewasa yang matang dan sehat secara kualitatif berbeda dengan bayi. Alasan tingkah laku orang dewasa berbeda total dengan tingkah laku bayi dapat kita simak melalui penjelasan berikut, yaitu perkembangan masa bayi. Alport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk yang hereditas, primitive drive, dan reflex behavior. Bayi tidak mempunyai kepribadian. Bayi membawa potensi tertentu seperti fisik dan temperamen, tetapi pemenuhan potensi ini menunggu pertumbuhan dan maturasi. Tingkah laku bayi sebagian besar dapat dijelaskan sebagai kegiatan umum atau kumpulan respon-respon yang tidak jelas yang melibatkan semua sistem otot. Bayi dapat memberi respon spesifik dalam bentuk refleks seperti mengisap dan menelan. Menurut Alport, sumber motivasi tingkah laku bayi adalah arus aktivitas yang mengatur bayi untuk bereaksi. Sesuai dengan tingkat perkembangan bayi, motivasinya lebih syarat dengan warna biologis, tegangan yang menuntuti kepuasan, dan menghindar dari rasa sakit. Berarti, tahun pertama kehidupan itu paling tidak penting dalam perkembangan kepribadian. Walaupun pada pertengahan tahun pertama ini, bayi mulai mengembangkan kualitas tingkah laku yang awet. Misalnya, perbedaan ekspresi emosi. Secara umum, bayi dilahirkan sebagai makhluk biologis. Bayi tidak tahu apa itu lapar, ngompol, dan sakit. Maka dari itu, Alport menyebut bayi berpusat pada kesendirian atau solo-centered, dan bukan berpusat pada diri atau self-centered. Karena perasaan diri pada masa itu belum ada. Nah, barulah dalam tahap-tahap berikutnya, bayi mengembangkan kesadaran diri yang kemudian akan membimbing bayi mengembangkan motif yang hampir tidak lagi berhubungan dengan motif asli dari tingkah laku itu, teman-teman. Yang kedua, yakni perkembangan masa dewasa. Penentu utama tingkah laku dewasa yang matang adalah seperangkat sifat atau trait yang terorganisir dan seimbang, yang mengawali dan membimbing tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Bagi Alport, tidak penting bagaimana trait itu berkembang, karena pada masa dewasa mereka memperoleh kekuatan motifnya dari sumber kekinian. Masa lalu tidak penting kecuali hal itu tampak dalam dinamik aktivitas masa kini. Secara umum, trait berfungsi dalam keadaan sadar dan rasional, mengikuti pola-pola perjuangan menjadi appropriate. Jadi, untuk memahami orang dewasa harus dapat digambarkan lebih dahulu aspirasi dan tujuan-tujuan hidupnya. Yang ketiga, yakni kualitas kepribadian yang masak atau matang. Tidak semua orang dewasa mencapai maturitas penuhnya, teman-teman. Orang-orang yang mengalami gangguan melakukan perbuatan tanpa tahu mengapa perbuatan itu dilakukan. Tingkah laku mereka lebih dekat hubungannya dengan peristiwa anak-anak, alih-alih peristiwa masa kini atau masa yang akan datang. Tingkat seberapa besar pikiran dan keinginan sadar mengambil alih motivasi tak sadar, dan tingkat seberapa jauh trait bebas dari asalnya yang kekanak-kanakan adalah ukuran kenormalan dan kemasakan seseorang. Alport lebih tertarik dengan tingkah laku normal alih-alih tingkah laku yang neurotik dan mengusulkan beberapa penanda kualitas kemasakan kepribadian, yaitu yang pertama, perluasan perasaan diri atau extension of the sense of the self. Kemampuan untuk berpartisipasi dan menyenangi rentang aktivitas yang luas, kemampuan mengidentifikasi diri dan interest-nya terhadap orang lain dan interest orang lain terhadap dirinya, kemampuan masuk ke masa depan, berharap dan merencanakan. Yang B, yakni mengakrabkan diri dengan orang lain atau warm relating of self to others, yang mana kemampuan bersahabat dan kasih sayang, keintiman yang melibatkan hubungan cinta dengan keluarga dan teman, kasih sayang diekspresikan dalam menghormati dan menghargai hubungan dengan orang lain. Yang C, yakni keamanan emosional, penerimaan diri atau emotional security dan self-acceptance. Kemampuan menghindari aksi berlebihan terhadap masalah yang menyinggung dorongan spesifik. Misalnya, menerima dorongan seks memuaskan sebaik mungkin, tidak menghalangi, tetapi juga membiarkan bebas, dan mentoleransi frustasi, perasaan seimbang. Yang D, yakni persepsi keterampilan, tugas yang realistik atau realistik
perception, skills, and assignment. Kemampuan memandang orang, objek, dan situasi seperti apa adanya. Kemampuan dan minat memecahkan masalah, memiliki keterampilan yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang dipilihnya, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, kehidupan tanpa rasa panik, rendah diri, atau tingkah laku destruksi lainnya. Yang E, objektifikasi diri, insight dan humor. Self-objectification, insight and humor. Kemampuan untuk memandang secara objektif diri sendiri dan orang lain. Yang mana artinya membutuhkan insight, pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri dan orang lain. Juga membutuhkan humor, menemukan sesuatu yang menyenangkan dan menertawakan dunia di dunia, menghubungkan temuannya secara positif dengan dirinya sendiri dan orang lain pada saat yang sama, melihat ketidakteraturan dan kekacauan pada dirinya dan orang lain. Yang terakhir yakni menyatukan filsafat hidup, unifying philosophy of life, sudah seharusnya ada latar belakang, alur keseriusan yang lengkap, yang memberi tujuan dan makna kepada apapun yang dilakukan orang. Agama adalah salah satu sumber terpenting dari filosofi semacam itu, walaupun bukan satu-satunya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi. Yang pertama ada pendekatan morfogenik. Alford menulis panjang lebar khusus mengenai metode yang dipakai pakar-pakar psikologi kepribadian dalam mengembangkan teorinya. Dan yang kedua yaitu ada psikoterapi. Tugas terapis menurut Alford adalah membantu mereka menyadari sumber-sumber yang melencengkan tujuan hidupnya dan membantu mereka mencapai kemasakan dan kesejahteraan.